Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Dewan Juri beserta Panitia Pelaksana. Kami dari tim unggul akan berdebat mengenai mosi pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan argumen-argumen yang logis, faktual, dan juga relevan untuk membuktikan bahwa kami setuju dengan pencegahan sistemik untuk pemberantasan korupsi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rizky Anurullah selaku pembicara pertama. Saya Ardiansyah Wisnuryatama selaku pembicara kedua. Saya Rania Rahma selaku pembicara ketiga. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita buka debat ini dengan semangat intelektual dan sportivitas yang tinggi. Terima kasih. Izinkan saya selaku pembicara pertama membuka debat ini dengan menegaskan konteks dan kerangka berpikir. Pencegahan sistemik kami definisikan sebagai langkah menyuluh dalam tubuh pemerintahan untuk mempersempit setiap celah korupsi melalui perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan perancangan ulang birokrasi agar peluang korupsi tertutup sejak awal. Sementara penindakan hukum bersifat reaktif baru dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Karena itu, posisi kami tegas, Indonesia harus menggeser orientasi dari sekedar mengejar pelaku menjadi mencegah korupsi sejak dari hulu. Argumen kami terhadap langkah-langkah sistemik dalam pencegahan tindak korupsi. Yang pertama, reformasi SDM. Pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum karena perilaku koruptif terbentuk dari interaksi antara karakter individu, insentif institusi, dan kultur birokrasi. Reformasi SDM itu dimulai dari pendidikan anti korupsi sejak usia dini hingga dewasa dan diperkuat melalui sistem kepegawaian berbasis merit tanpa investasi jangka panjang pada integritas manusia. Pendekatan reprensif hanya menyelesaikan gejala bukan akar masalah. Poin yang kedua, penyederhanaan proses dan harmonisasi regulasi. Tumpang tindih regulasi dan proses birokrasi yang panjang menciptakan ruang direksi luas yang dapat dimanfaatkan untuk suap. Menyederhanakan proses tanpa menghilangkan kontrol formal meminimalkan peluang interaksi transaksional. Penyederhanaan tidak boleh dipahami sebagai pemangkasan sembarang alur kerja, tetapi sebagai penguatan kepastian hukum dan pengurangan titik rawan korupsi. Yang ketiga, digitalisasi pengadaan dan pelayanan publik serta penguatan LPSE. Digitalisasi mengurangi interaksi langsung yang sering menjadi pintu korupsi sekaligus memperkuat akuntabilitas karena setiap tindakan terekam secara digital dan mudah diaudit. Namun efektivitasnya bergantung pada integritas data dan desain sistem. LPSE berperan penting sebagai penjaga transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, bukan sekadar faktor teknis. Tanpa LPSE yang kuat, tender mudah direkayasa dan praktik korupsi tetap berpeluang terjadi. Dengan demikian, posisi kami tegas, Indonesia membutuhkan arsitektur sistem pencegahan yang kuat melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan proses, audit berbasis risiko, pelindungan pelapor, hingga reformasi politik. Karena melalui pencegahan sistemik, kita dapat memutus siklus korupsi secara berkelanjutan. Saya selaku pembicara kedua akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama. Kami sangat setuju 100% pada mosi bahwa pemberantasan korupsi harus difokuskan pada pencegahan sistemik, bukan hanya sekedar penindakan hukum. Mengapa demikian Dewan Juri? Karena penindakan hukum di Indonesia terbukti sangat lemah, baik dari segi efektivitas hukuman, pengembalian aset negara, dan juga kepercayaan masyarakat. Data dari Indikator Politik Indonesia, KPK, dan juga ICW secara konsisten menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini belum mampu memberikan keadilan yang adil dan konsisten. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah memberikan kerangka hukum yang sangat kuat untuk para pelaku koruptor. Namun, dalam implementasinya, efektivitas kebijakan ini seringkali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama pada poin 1, yaitu pembentukan karakter anti korupsi harus dimulai sejak dini.
Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 37 menyebutkan bahwa pendidikan karakter termasuk integritas dan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Program tersebut diluncurkan oleh KPK sejak 2015 yang menyerang langsung akar masalahnya, yaitu karakter individu dan budaya integritas, dengan tujuan memutus mata rantai korupsi sejak dini dengan membangun sumber daya manusia yang tidak hanya takut dihukum, tetapi secara fundamental muak dengan korupsi. Ketika pendidikan ini diperkuat dengan sistem kepegawaian berbasis merit, akan menghasilkan calon-calon ASN yang berintegritas, dan sistem merit inilah mewujudkan hanya orang-orang yang berintegritas dan kompeten yang bisa naik jabatan. Inilah yang dimaksud dengan pencegahan sistematik sesungguhnya. Pada poin kedua, yaitu penyederhanaan proses dan harmonisasi regulasi, telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja atau bisa disebut Omnibus Law. Undang-undang ini adalah dasar utama reformasi, regulasi, dan penyederhanaan birokrasi di Indonesia. Cipta Kerja memperkenalkan penyederhanaan perizinan, mengurangi tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi praktik korupsi. Saya akan memberikan salah satu negara, yaitu negara Georgia, dalam pemberantasan korupsi sistematik yang mengubahnya dari negara salah satu terkorup menjadi global yang teladan. Di bawah kemauan politik yang ekstrim, Georgia tidak hanya melakukan penindakan, tetapi melakukan deregulasi radikal, yaitu memangkas 84% lisensi usaha, menyederhanakan layanan publik secara drastis melalui Public Service Hall, layanan satu atap, dan menerapkan digitalisasi penuh untuk menciptakan transparansi biaya dan waktu. Oleh karena itulah, penyederhanaan sistematik bukan pilihan, melainkan keharusan mutlak jika Indonesia ingin memutus akar korupsi. Bukan hanya menangkap koruptornya, tetapi membuat korupsi muak dan juga mustahil dilakukan. Poin ketiga, yaitu digitalisasi sebagai game changers dalam pencegahan korupsi. Ini menciptakan jejak digital yang tidak bisa dihapus dan dipangkas interaksinya langsung, yang menjadi pintu suap. Digitalisasi pelayanan publik dan penguatan LPSE. Kedua pilar ini secara fundamental menyerang akar masalah korupsi, yang kesempatan yang timbul dari interaksi langsung dan proses yang tidak transparan. Di Indonesia kita melihat keberhasilan melalui e-filing pajak yang memangkas negosiasi di meja accounting responsive, dan juga M-Passport yang memastikan ruang gerak caleg di kantor imigrasi. Coba kita juga dibandingkan di negara sebelah, yaitu Estonia. Negara Estonia dengan sistem Estonianya 99% layanan publiknya bersifat digital dan setiap akses data oleh pejabat tercatat dan juga dapat diaudit oleh warganya. Disinilah letak esensi pencegahan sistemik. Bukan hanya melangkap pelaku, tetapi menghilangkan peluangnya sejak hulu. Indonesia memiliki jalan konkret untuk menutup salah satu pintu terbesar korupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa, yang menjadikannya sebagai pilar keadilan sosial sesungguhnya. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembicara ketiga untuk menegaskan kembali bahwa kami berada di sisi pencegahan sistemik. Karena korupsi tidak akan pernah hilang jika akar penyebabnya dibiarkan tumbuh di tubuh pemerintahan. Pencegahan sistemik adalah strategi yang menutup peluang korupsi bahkan sebelum niat itu muncul. Reformasi sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi, transparansi birokrasi, dan digitalisasi pelayanan publik itu bukan sekedar konsep administratif, melainkan fondasi moral bangsa untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih. Kami tidak menolak penegakan hukum, tetapi menolak ketergantungan semu pada pendekatan yang hanya memadamkan gejala tanpa menitur akar masalah. Seringkali kita mendengar pandangan bahwa penindakan hukum yang keras akan menimbulkan efek jerah, namun kenyataannya menunjukkan hal sebaliknya. Pertama, hukuman terhadap koruptor masih jauh dari rasa keadilan. Banyak vonis yang ringan dan tidak memberi efek jerah. Yang kedua, pemulihan kerugian negara pun sangat kecil dibandingkan nilai yang hilang akibat praktik korupsi. Yang ketiga, yang lebih memprihatinkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum masih rendah. Ini menandakan bahwa keadilan belum benar-benar dirasakan oleh publik.
Inilah sebabnya kami meyakini bahwa solusi utama bukan terletak pada banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi pada sistem yang mampu mencegah korupsi terjadi sejak awal. Kita tidak bicara teori, tapi kita bicara bukti. Negara seperti Georgia dan Estonia telah membuktikan bahwa reformasi birokrasi, deregulasi, dan digitalisasi mampu menutup pintu korupsi secara menyeluruh. Korupsi bukan sekedar perilaku individu yang serakah, melainkan penyakit sistemik yang tumbuh dari aturan yang tumpang tindih, birokrasi yang rumit, dan lemahnya integritas. Maka langkah solutifnya adalah mencegah lahirnya pelaku baru melalui sistem yang transparansi, digital, dan terintegritas. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya, melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas. Pernyataan ini menegaskan bahwa bahkan pemimpin nasional pun menyadari perbaikan sistem adalah jantung dari pemberantasan korupsi yang sejati. Dewan Juri serta panitia yang kami hormati, menangkap koruptor mungkin menenangkan sesaat, tetapi membangun sistem yang bersih akan menyehatkan bangsa untuk selamanya. Karena itu kami dengan tegas menyatakan pencegahan sistemik adalah jalan utama untuk menuju Indonesia bebas korupsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.